Benarkah gara-gara penanaman rumput yang jadul di GBLA ini hasilnya tidak maksimal sehingga dikomentari oleh para pemain Persib Bandung? Beda dengan GBK yang begitu sangat modern. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia, sebelum Persib Day, kita sekarang Timnas Day. Insya Allah malam ini Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. Dan kalau menurut saya sih ini hidup dan mati lah ya, bisa dibilang seperti itu. Agar lebih mudah kalau seandainya kita pengen lolos ke Piala Dunia, entah itu lewat jalur round ketiga atau jalur round keempat, seenggaknya masuk dulu round 4 lah. Karena di round 4 nanti hitung-hitungan lagi tuh bisa lolos atau enggaknya. Agak sulit kalau seandainya kita kalah dari Arab Saudi gitu kan, ditambah sekarang Arab kembali dilatih oleh pelatihnya yang dulu di Piala Dunia dan permainannya sekarang lebih agresif dibandingkan dengan ketika ditangani oleh Roberto Mancini. Ini jelas semakin apa ya, membuat timnas Indonesia semakin sulit tentunya untuk menang karena memang hitam di atas kertas mau siapapun pelatih Arab, timnas Indonesia memang jauh dari segi kualitas dengan Arab Saudi. Cuman timnas Indonesia juga sekarang sedang dalam keadaan yang performanya mulai meningkat sebenarnya, mulai dipertimbangkan juga oleh banyak negara. Mudah-mudahan aja Coach Sinteyong beserta anak asuhnya berhasil menerapkan strategi yang jitu sehingga timnas Indonesia bisa melaju ke fase berikutnya. Karena itulah tentu yang kita harapkan, dan tentu dari Bandung sangat mendukung, atau dari Jawa Barat sangat mendukung timnas Indonesia sepenuhnya. Walaupun kemarin agak sedikit tercederai karena ya ada yang mengatakan katanya istilahnya timnas Persib sebenarnya perilakunya kurang bagus katanya karena mengolok-olok supporter Jepang. Itu jelas kita juga harus akui, dan karena bahasanya itu adalah bahasa Sunda, mereka yang berbicara di situ, kami mungkin selaku orang Sunda juga memohon maaf jika seandainya ada hal yang memang tidak bisa diterima, termasuk kami pribadi sangat mengakui itu adalah hal yang tidak pantas dan tidak etis karena mengolok-olok supporter Jepang yang sedang membersihkan sampah. Memang seharusnya kita juga malahan belajar dari supporter Jepang bahwa berperilaku menjadi seorang manusia di bumi ini sedikitnya ada atau diperlihatkan oleh orang-orang Jepang itu. Nah, itu mungkin masalah timnas Indonesia dan juga sedikit tentang supporter yang kemarin. Nah, sekarang kita fokus ke King Persib, tapi saya lupa belum mendoakan Bobotoh. Mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan ya, diberikan juga kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban, yang nganggur segera bekerja, yang belum ada pemasukan semoga cepat ada pemasukan, entah itu dari pekerjaan atau juga dari lini usaha, yang mungkin sedang sakit, keluarganya atau kita sendiri semoga cepat diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Bobotoh salam dunia. Kita tahu kalau Persib Bandung itu akan segera memakai GBLA. Memang targetnya awalnya itu pas putaran kedua, tapi sepertinya dipercepat. Informasi terbaru saya lihat melawan Borneo ya, melawan Borneo itu udah mulai di GBLA. Dan mulai kemarin itu udah mulai dicoba sebenarnya oleh para pemain Persib, oleh Coach Bojan Hodak juga. Dan hasilnya memang bisa dibilang belum sempurna lah ya, bukan jelek, tapi belum sempurna. Masih ada beberapa permukaan yang katanya agak lembek dan agak keras. Dan tentu menurut Tyrone Delfino kita harus adaptasi lagi katanya, karena kita terbiasa bermain di si Jalak Harupat yang bisa dibilang rumputnya Jalak Harupat itu udah terbukti lah, bahkan Edo juga bisa sesorodotan gitu kan. Memang kalau dari segi penanaman rumput GBLA ini masih bisa dibilang jadul kalau dibandingkan dengan si Jalak Harupat. Dibandingkan dengan Gelora Bung Karno yang memakai sistem lebih apa ya, lebih modern yang seperti karpet itu kan, jadi lebih cepat. Cuman kan yang penting itu hasilnya mungkin, dan beda-beda juga struktur tanahnya dan juga waktunya. Kalau GBLA kan memang butuh waktu yang cepat kan, dari waktu ke waktu dipakai konser dan dipakai timnas. Kalau GBLA kan nyalse toh stadion ulang sorangan kasarnya malah gitunya, jadi kumaha ulang itu nanamnya karena memang memiliki waktu yang lebih lama gitu kan untuk bisa dipakai. Nah, dan biasanya memang sistem-sistem seperti GBLA ini seharusnya memiliki pondasi akal yang lebih kuat sehingga tidak mudah terkelupas. Berbeda dengan di GBK yang karena memang belum sempurna, karena
terudah waktu gitu bobotoh, jadi kadang-kadang cepat terkelupas. Nah, mudah-mudahan aja GBLA juga nanti ke depannya bisa lebih baik lagi tentunya, karena sekarang udah mulai sedikit demi sedikit sempurna, udah mulai sedikit demi sedikit beres juga, dan bukan tidak mungkin juga GBLA nantinya bisa dipakai untuk pertandingan timnas Indonesia. Bukan naon, oh ya deket lah orang di ngalajo timnasnya gitunya di Bandung mah. Kalau di Jakarta mah agak jauh, jangan kan hitung-hitungan orang tehnya untuk saat ini mah gitu kan, harus hitung-hitungan juga. Dan walaupun memang secara hitung-hitungan PSSI GBLA belum bisa memadai gitu kan, nggak memadai itu bukan masalah fasilitas, bukan masalah jelek, bukan masalah tidak bagusnya, tapi karena memang PSSI juga harus menghitungkan dari segi mungkin jarak tempuh, karena supporter timnas itu bukan hanya dari Bandung, dari Jakarta aja, tapi juga dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ada yang Kalimantan, Sumatera, dan tentu kapasitas. Ya, di hitung-hitungan kapasitas ini nih yang paling penting juga, karena kan salah satu pemodalan untuk timnas Indonesia adalah dari tiketing. Kalau seandainya kapasitasnya sedikit, otomatis tidak terpenuhi lah hitung-hitungannya, mungkin malah rugi atau pas plus lah, mencek bahasa Sunda namanya. Itu yang menjadikan PSSI juga pada akhirnya ya mempertimbangkan lebih memilih GBK dibandingkan stadion-stadion lain. Ada Sijalak Harupat mungkin, ada Pakansari mungkin, ada JIS juga mungkin, ada di Persis Solo juga, mungkin ada Gelora Bung Tomo juga milik Persebaya, ada juga Batakan Balikpapan gitu kan. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan yang memang pada akhirnya mengerucut ke GBK. Itu untuk bobotoh yang bertanya-tanya, kenapa sih pernah di Bandung main timnas senior teh atuh, nah gitu kan. Nah seperti itu, dan mudah-mudahan aja sih kedepannya lebih merata lah ya, stadion-stadion di Indonesia lebih merata, akhirnya bisa dipakai oleh timnas Indonesia juga. Dan tentunya kalau udah jadi IKN sih kayaknya lompat ke sana gitu, mungkin nggak ya kalau nanti timnas di Kalimantan akan agak sulit gitu, walaupun pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain yang menurut saya memang untuk saat ini kan perekonomian terpusatnya di daerah Jawa lah, khususnya mungkin Jawa Barat ya dan DKI, sehingga hitung-hitungan secara keuangan pasti untuk saat ini ya ring satunya ada di daerah Jawa Barat atau DKI Jakarta. Tapi intinya bobotoh sealam dunia, Persib Bandung siap berlaga di GBLA, dan GBLA juga siap menyambut bobotoh sekaligus menyambut Persib Bandung untuk bisa menjadi Gelora Bandung Lautan Api. Semoga Persib Bandung menggelora di GBLA, karena sejatinya sekarang GBLA kan udah dikelola oleh Persib Bandung. Jadi udah bisa dibilang lah iyalah stadion ulang, stadion Persib anu sesungguhna ayeuna mah gitu kan, moal calan-calan dikaditukeun dikadiekeun deui. Dan tentu kita sangat bersyukur, dan saya juga sangat mengedukasi kepada bobotoh semua yang selalu nonton ke stadion untuk menjaga sarana dan prasarana ini, karena GBLA bukan hanya milik PT PBB, bukan hanya milik Persib Bandung, tapi milik kita semua. Kalau seandainya dirusak, nanti ada cak cik cuk lagi, jadi izinan deui dan segala macamnya, atau rusaknya Persib oge anu bakal terkendala ke depannya. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini bobotoh. Assalamualaikum.